Dinas Pendidikan. Jangan takut melangkah, jangan takut jatuh, karena hanya orang-orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang-orang yang tidak pernah gagal adalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Sehingga apapun yang terjadi, teruslah melangkah. Jangan pernah menyerah selama masih berada di jalan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan senantiasa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan umat muslim dan muslimah di muka bumi ini. Halo anak-anak hebat, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita yang lalu? Masih ingatkah organ apakah yang berperan di dalam sistem ekskresi? Ya, betul. Organ yang berperan dalam sistem ekskresi adalah 1. Ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan zat warna empedu, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak hebat, coba Ananda bayangkan, bagaimana jika ada organ dalam sistem ekskresi kita yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik? Apakah penyakit atau gangguan atau kelainan yang bisa ditimbulkan pada sistem ekskresi? Bagaimana kita bisa mengenali gejalanya? Bagaimana cara pengobatan? Bagaimana cara pencegahan dari penyakit tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yuk kita bahas satu persatu gangguan atau kelainan pada sistem ekskresi manusia. Gangguan atau kelainan pada sistem ekskresi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis sistem ekskresi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gangguan sistem ekskresi manusia, upaya pencegahan dan penanggulangannya dengan benar. Kelainan dan penyakit yang menyerang sistem ekskresi dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya virus, bakteri, jamur, efek samping obat, atau pola makan yang tidak sehat. Ada beberapa gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi pada manusia, yaitu nefritis, batu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, dan biang keringat. Mari kita bahas satu persatu. Nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian geromol lurus ginjal. Para dokter dan peneliti telah mengidentifikasi beberapa faktor yang kemungkinan menyebabkan infeksi, misalnya penyakit sistem kekebalan tubuh, riwayat kanker, abses yang timbul di bagian tubuh lainnya, dan menyebar ke ginjal melalui peredaran darah. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Upaya penanganan dari nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Lanjut, batu ginjal merupakan gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih.
Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah minum yang cukup, membatasi konsumsi garam, dan tidak sering menahan kencing. Penyakit yang ketiga adalah albuminuria. Penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Penyakit ini dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakannya. Upaya untuk mencegah penyakit ini adalah mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Hematuria, penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Penyakit ini disebabkan karena adanya gesekan dengan batu ginjal pada saluran kemih. Hematuria dapat juga disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Penanggulangan dari penderita hematuria adalah dengan memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Gangguan yang lain adalah diabetes insipidus, penyakit pada sistem ekskresi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah urin sampai 20 hingga 30 kali lipat karena kekurangan ADH atau antidiuretika hormon. Gejala penyakit ini adalah rasa haus yang berlebih, menjadi pelanggan setia kamar kecil, penurunan tekanan darah, merasa lesu, lelah, dan kulit kering. Penanganan penyakit ini, dokter mungkin akan meresepkan diet rendah garam untuk membantu mengurangi jumlah urin yang dihasilkan ginjal, atau memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga mempertahankan pengeluaran urin. Lanjut, kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan kondisi di mana sel-sel ginjal menjadi ganas dan tumbuh di luar kendali dan membentuk tumor. Hampir semua kanker ginjal pertama kali muncul di lapisan tabung kecil di ginjal. Penyebab kanker ginjal seperti berusia di atas 60 tahun, punya kebiasaan merokok, kegemukan, mengalami hipertensi, punya riwayat keluarga penderita kanker ginjal, dan sering terpapar zat kimia tertentu. Gejala penyakit ini adalah urin berdarah, benjolan di pinggang, nyeri pinggang, mudah lelah, dan anemia. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker dan selalu mengikuti pola hidup sehat. Jerawat adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak berlebih. Hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas kulit. Gangguan kulit ini biasa terdapat di bagian tubuh dengan kelenjar minyak terbanyak, yaitu di wajah, leher, bagian atas dada, dan punggung. Penyebab terjadinya jerawat, produksi minyak berlebih, siklus hormonal, faktor genetik, bakteri, stres, dan penggunaan kosmetik. Upaya pencegahan: menjaga kebersihan wajah, pilihlah kosmetik yang sifatnya tidak menutup pori-pori di kulit, menghindari makanan berlemak, serta menjaga aktivitas tubuh. Lanjut, biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna.
Gejala ketika mengalami infeksi kulit ini adalah bintik merah, gatal-gatal, periode kelelahan, pusing, haus, dan demam. Cara mengobati biang keringat: tambah frekuensi mandi, pakai krim atau bedak dingin, konsumsi obat anti alergi, dan gunakan pakaian longgar. Ingat, upaya yang kita lakukan untuk menjaga sistem ekskresi pada tubuh kita adalah 1. Mengatur pola makan yang seimbang, 2. Olahraga teratur, 3. Banyak minum air, yang keempat, tidak menunda untuk buang air kecil. Nah, anak-anak hebat, bagaimana dengan penjelasan Ibu? Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini adalah terdapat penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi manusia, antara lain nefritis, batu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, dan biang keringat. Menjaga kesehatan organ pada sistem ekskresi pada tubuh kita sangatlah penting agar tubuh kita dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dapat kita lakukan adalah mengatur pola makan yang seimbang, rajin berolahraga, banyak minum air minimal 2 liter sehari, dan tidak menunda untuk buang air kecil. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Ingat, tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.